Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang ahamiyah manhaj tafsir tahlili, tentang urgensi metode tafsir tahlili. Sebagaimana kita maklumi, tafsir bermakna upaya untuk menyingkap makna, memahami, menjelaskan apa yang Allah maksudkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia. Untuk mencapai pada makna, pada penjelasan, pada hakikat kandungan isi Al-Quran, maka para ulama, para mufassir mencoba dengan metode-metode yang beragam. Di antara metode itu adalah metode tafsir tahlili. Selain ada metode yang lain, metode maudhu'i, metode ijmali, dan metode muqarrar. Tafsir tahlili secara mudah dapat dipahami, yaitu cara menafsirkan, metode penafsiran menggunakan analisa menyeluruh secara komprehensif, yang secara detail, yang secara terinci sesuai dengan urutan mushaf Al-Quran. Oleh sebab itu, metode ini memiliki urgensi yang luar biasa, banyak disebutkan oleh para ulama, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan 3 di antaranya yang mudah-mudahan bisa mewakili urgensi dari tafsir tahlili yang lainnya. Yang pertama, kaunuhu manhajan syamilan ya'tamidu uluman katsirah. Yang pertama, dilihat dari metode tahlili sebagai metode penafsiran yang menyeluruh, yang secara komprehensif, yang padanya dihidangkan ragam disiplin ilmu. Maksudnya bagaimana? Penafsiran tahlili sebagaimana dimaklumi, ia akan membahas ayat dengan ragam tinjauannya. Maka kita bisa membaca, kita bisa mengkaji, menelaah dalam kitab-kitab tafsir tahlili yang menggunakan metode tahlili. Ada kaitan tentang mufradatnya, dijelaskan aspek kosakata bahasanya. Yang kedua, ada dari sisi i'rabnya. Yang ketiga, ada dari sisi balaghahnya. Yang keempat, ada dari sisi qiraatnya. Lalu juga ada munasabahnya, ada sababun nuzulnya, dan juga dijelaskan pemaknaan dari sisi fikihnya atau nilai-nilai yang agung bagi kehidupan kita. Maka tidak aneh ketika kita membaca kitab tafsir tahlili, kita akan kaya dengan ragam ilmu pengetahuan. Kita baca misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir, maka kita dapatkan ilmu di balik ayat-ayat yang agung. Ada tinjauan-tinjauan yang luar biasa dari berbagai sisinya, dan ini menjadikan pembacanya, pengkajinya kaya dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang menarik kalau kita membaca kitab-kitab tafsir klasik, metode tahlili, penjabarannya memang diskaliguskan.
sehingga butuh kecermatan kita dalam memilah mana yang bagian mufradatnya, mana yang bagian i'rabnya, mana bagian qiraatnya. Tapi untuk kitab tafsir yang modern, misalnya kitab tafsir karya Syekh Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj, beliau sudah menerapkan ada pointer-pointernya. Jadi ditulis dengan tebal mana itu tentang mufradat, mana bagian i'rab, mana bagian munasabah, mana bagian qiraatnya. Nah, ini urgensi ini saya gambarkan tafsir tahlili laksana hidangan prasmanan. Semuanya ada, semuanya bisa kita nikmati atau kita pilih mana yang dapat kita ambil, dapat kita jadikan sebagai pemahaman untuk ayat suci Al-Quran. Yang kedua, urgensi yang kedua adalah terletak pada ad-diqqah wa tafsir, pada detail dan terperinci, sehingga metode tahlili juga dinyatakan sebagai metode analisis yang detail, yang terperinci. Dan ini menjadikan kelebihannya, menjadikan urgensinya bagi kita. Maka ketika kita mengkaji, kita membaca kitab tafsir dengan metode tahlili, kita dapati misalnya tafsir Ibnu Katsir saat membahas misalnya Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau membahas dari huruf ba itu apa maknanya, apa fungsinya, apa kedudukannya. Lalu ism juga dibahas, ini maknanya apa, kedudukannya apa, sampai rinci. Allah juga lafaz asal muasalnya apa, maknanya apa, kedudukannya apa. Maka rinci detail. Dan kita maklumi Al-Quran adalah kitab suci yang dengan keindahannya laksana intan berlian. Dari sisi manapun tampak keindahannya, dari sisi manapun terhidangkan keajaibannya. Dan pasti yang detail, yang terperinci dari Al-Quran, karena ia kitab suci, pasti benar adanya, pasti baik untuknya, pasti mengandung keindahan. Yang ketiga, urgensi yang ketiga dilihat dari yahmil bahis ala tafkir wal nadar. Yang ketiga adalah metode tafsir tahlili, membawa pengkajinya, membawa mufassirnya untuk mengolah pikiran, untuk memberikan pandangan yang luhur, pandangan yang kuat. Kenapa? Karena dalam tafsir tahlili, karena ia detail, terperinci, karena ia juga sifatnya adalah komprehensif, maka yang ketiga ini ia melatih, ia membawa pengkajinya untuk berpikir, untuk memandang lebih jeli. Karena ia menghubungkan antara bagian ayat, antara bagian kata, kalimat dengan ayat yang terkait. Menghubungkan. Ya. Baik itu dalam satu ayat atau antar ayatnya. Nah, ini menjadikan dalam setiap pembahasan, menjadikan dalam setiap pengkajian dengan tafsir tahlili, kita laksana dibawa menelusuri keterkaitan hubungan antara kata dalam ayat dan hubungan antara ayat dengan ayat berikutnya. Mengingat dalam Al-Quran, meskipun pembahasan diantaranya ada pengulangan pada surat satu dengan surat yang berikutnya, tapi tidak ada yang sia-sia, pasti ada kekhususan, pasti ada makna yang terkandung,
dan ini bagian dari keindahan Al-Quran. Nah, dari 3 ini kita bisa melihat memang tafsir tahlili istimewa dibanding metode yang lainnya. Tafsir tahlili juga harus dipahami jika antum ingin mencoba untuk menggunakan metode ini, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yang kedua, membutuhkan keluasan ilmu. Yang ketiga adalah membutuhkan kejelian pemikiran, pandangan yang objektif, yang otoritatif, yang komprehensif. Demikian kajian pada kesempatan kali ini tentang urgensi tafsir tahlili. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk mengkaji, untuk kedepannya bisa menjadi mufassir Al-Quran, belajar menafsirkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.